Kami mengucapkan selamat malam kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online, yang mana dalam minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga dengan tema Apakah Anda Pernah Tahu? Tentu saja sepanjang 2 minggu yang sudah kita lewati bersama di dalam mengikuti pembelajaran Alkitab secara online ini, sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Dan tentu saja di dalam minggu yang ketiga ini, kita juga akan lebih banyak lagi mempelajari firman Tuhan di dalam belajar aktif Alkitab online ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung, baik melalui aplikasi Zoom, aplikasi YouTube, bahkan aplikasi Facebook, kami rindu agar kiranya kita semua boleh terus mengikuti acara ini, sehingga dengan demikian acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita pun akan mendapatkan berkat yang datangnya dari surga. Kita akan memulai acara ini, kita akan sama-sama tunduk kepala untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Secara khusus kami berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kami boleh bersama-sama pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran Alkitab secara online yang kami ikuti pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap masing-masing kami ketika kami mengikuti pelajaran ini, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, dan terlebih kami juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Secara khusus kami rindu berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakra Prawira yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kuasa yang datangnya dari surga boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga dengan demikian setiap pekabaran firman Tuhan yang disampaikan ini datangnya hanya daripadamu saja, dan pada akhirnya ini akan boleh membuka pemikiran kami untuk kami boleh semakin lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh perlengkapan yang kami gunakan. Bahkan Tuhan juga boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik yang datangnya dari surga, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh berikan pada kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita tentu bersuka cita oleh karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang hari ini. Kita juga bersuka cita oleh karena kesempatan kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui pembelajaran Alkitab online ini. Adapun pekabaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita pelajari bersama pada malam hari ini berjudul Usaha Merubah Hukum. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama yang pelajaran disampaikan oleh Pendeta Roni Wenas. Adapun pekabaran firman Tuhan di sepanjang minggu ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Pendeta Dr. Sutrisno Cakra Prawira. Beliau adalah Wakil Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Departemen NDR IEL untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita yakin dan percaya bahwa pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kita pelajari bersama, ini akan boleh menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita, satu berkat di dalam kehidupan kita, oleh karena kita akan tahu bahwa firman Tuhan itu adalah nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Cakra Prawira. Namun, saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bila mana ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang rindu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di setiap pelajaran yang kita pelajari, saudara boleh menulis di ruang
chat di Zoom meeting, atau mungkin bila mana saudara-saudara menyaksikan lewat YouTube, saudara bisa menulis di ruang chat YouTube, atau bila mana saudara menyaksikan lewat Facebook, saudara bisa menuliskannya itu di ruang chat Facebook. Dan bila mana saudara ingin didoakan atau ingin belajar Alkitab lebih jauh lagi, saudara pun bisa menuliskannya pada kolom tersebut. Untuk itu, saudara-saudaraku semuanya yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Sutrisno Cakra Prawira. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Prawira. Shalom dan selamat sore untuk kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada sore hari ini untuk kesempatan kembali kita melanjutkan belajar bersama firman Tuhan. Dan di bulan Agustus ini kita akan belajar 24 topik yang sangat menarik dan sudah dikemas sedemikian rupa yang akan diajarkan oleh para hamba Tuhan. Dan pada malam hari ini kita tiba pada pelajaran yang ke-13. Kita masih ingat pada hari Kamis yang lalu dan hari Jumat yang lalu kita telah mempelajari 2 topik berturut-turut, yaitu hukum Allah dan hari Sabat. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sebuah topik baru, masih sangat berkaitan dengan hari Jumat dan hari Kamis yang lalu, yaitu berjudul usaha mengubah hukum Sabat. Untuk itu, sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah kembali pada malam hari ini untuk duduk bersama-sama membahas sabda Tuhan yang memberikan kepada kami tuntunan, yang menuntun kepada kami untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat pribadi kami, agar supaya kehidupan kami dituntun pada kebenaran-Mu dan kami boleh mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan yang bila mana kami imani, kami terima, akan menolong kami untuk memiliki pengharapan menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kami berdoa dan berharap agar supaya saudara-saudara semua yang ada di tempat masing-masing, saya memperhatikan ada yang dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan dari Nusa Tenggara. Dan saudara sekalian, pada malam hari ini cuaca di Jakarta sangat bagus, cukup sejuk, jadi udara yang baik pada sore hari ini mudah-mudahan akan menolong kita untuk belajar firman Tuhan dengan konsentrasi yang baik dengan pertolongan Tuhan. Judul kita pada malam hari ini, malam yang ke-13, adalah usaha mengubah hukum Tuhan. Usaha mengubah hukum Tuhan. Ini lanjutan dari pelajaran tentang hukum Tuhan, tentang Sabat, dan rangkaian yang ketiga sekarang adalah usaha mengubah hukum Tuhan. Apakah yang diusahakan untuk diubah, dan kemudian apakah itu berhasil diubah
lantas kemudian setelah kita mengenal firman Tuhan dan mengenal perubahan-perubahan yang terjadi dari hukum Tuhan yang diubah bukan oleh Tuhan tapi oleh manusia, sekarang apa yang kita sebagai umat-umat Tuhan lakukan untuk selanjutnya. Baik, kita akan masuk pada ayat yang pertama. Kita datang dengan sebuah pertanyaan. Kembali pada dasar daripada pemahaman, apakah yang firman Tuhan katakan tentang sumber kebenaran? Di dunia ini banyak orang meyakini tentang kebenaran-kebenaran. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu pengetahuan, mereka mendapatkan rumus tertentu, maka mereka anggap itu sebagai kebenaran. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka menganggap sebagai satu kebenaran. Ketika mereka bertemu dengan orang yang berpengalaman bertanya, mungkin dianggap sebagai kebenaran. Lantas kemudian ketika orang datang kepada orang yang dianggap lebih pintar, kemudian mendapatkan informasi, itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Ketika orang mengadakan survei, lantas kemudian mendapatkan hasil daripada survei, lantas kemudian mereka menganggap sebagai kebenaran. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang sumber kebenaran itu? Nah, saudara sekalian, firman Tuhan dengan lugas, dengan jelas menyebutkan bahwa sumber kebenaran ada tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Jadi di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu sendiri adalah kebenaran, ya. Firman Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau mencari kebenaran pada saat ini, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sempurna, selain daripada kita dapatkan daripada firman Tuhan. Jadi, sekalian, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi setelah itu kemudian kita datang pada pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kita mendapatkan dan menghargai kebenaran itu? Firman Tuhan mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, belilah. Jadi, kenapa kita tidak hanya disuruh untuk mencari? Kalau kita disuruh mencari, mungkin kita bisa dapat di mana saja. Tetapi kalau kita disuruh membeli, maka saudara sekalian, sesuatu yang harus dibeli adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berharga, lebih daripada sesuatu atau barang yang kita dapatkan dari di mana saja tempatnya. Jadi saudara sekalian, kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Itulah sebabnya kalau harus dibeli, kita beli kebenaran itu. Beli dengan waktu kita, beli dengan iman kita, beli dengan doa, beli dengan pergumulan, agar supaya kita bisa memahami kebenaran itu. Dan saudara sekalian, belilah, milikilah kebenaran itu,
Dan kemudian setelah dimiliki kebenaran itu, jangan kita jual lagi. Jadi kalau kita sudah memiliki kebenaran, kita miliki itu dalam kehidupan kita dan jangan dilepas lagi ya. Jangan dilepas lagi. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita umat manusia. Karena itu adalah firman Allah. Lantas kemudian kita belajar tentang apa sih sifat daripada kebenaran itu? Apakah sih sifat daripada perintah-perintah Tuhan itu? Apa sih sifat daripada hukum itu yang kita sudah pelajari? Dan apa sifat daripada pemberi hukum yang sama dengan sifat daripada hukum atau perintah atau firman yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 disebutkan Yesus Kristus tetap sama seperti kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita perlu mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang sama dahulu, Tuhan yang sama sekarang, dan Tuhan yang sama di waktu kemudian. Sekalian, apakah yang ditegaskan oleh Allah tentang perintahnya, tentang hukumnya, tentang kebenarannya? Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, firman Tuhan katakan. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara sekalian, sama seperti Tuhan yang tidak berubah, demikian juga perintah-perintah Tuhan tidak berubah. Sama seperti Tuhan yang kekal, maka hukum-hukum Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya, itu juga kekal dan tidak berubah. Sifat daripada hukum Allah adalah tidak berubah. Tuhan tidak akan melanggar janjinya. Apa yang keluar dari bibir Tuhan tidak akan diubah. Jadi Allah adalah Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Demikian juga perintah, firman-Nya, hukumnya adalah juga kekal dan tidak berubah. Lantas kemudian kita sudah membahas tentang perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Kita sudah membahas tentang hukum yang keempat, hari Sabat. Dan pada malam hari ini kita akan memberikan fokus lagi kepada hukum yang keempat, kepada perintah yang keempat. Bagaimana usaha daripada pihak-pihak tertentu untuk mengubah perintah-perintah Tuhan, khususnya untuk mengubah perintah yang keempat ini, hukum yang keempat ini. Jadi ini adalah satu pelajaran dasar untuk kita semua. Lantas kemudian saya akan membahasnya dari dasar juga. Apakah hukum yang keempat dalam 10 perintah Tuhan? Jadi, sekalian, hukum yang keempat dalam perintah Tuhan isinya adalah terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan, saudara akan menyimaknya, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan.
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi, apakah perintah dalam ayat ini sehubungan dengan hari Sabat Tuhan? Perintahnya adalah supaya kita mengingat, jangan melupakan. Di antara 10 perintah Tuhan, saudara sekalian, ini adalah salah satu perintah yang diawali dengan kata yang positif, bukan kata jangan. Ya. Ingat, itu artinya kita diminta untuk jangan melupakannya. Lantas kemudian setelah kita disuruh mengingat, kita disuruh menguduskan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Mengapa kita disuruh mengingat dan menguduskan? Karena ya, selama karena Tuhanlah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari Sabat Allah berhenti, Allah memberkati, dan Allah menguduskannya. Ini adalah perintah kepada kita untuk kita mengingat, jangan lupakan. Lantas kemudian ini hukum yang keempat ini adalah juga berisikan hukum bekerja, ya. Selain kita ingat dan menguduskan hari Sabat, khusus hari ketujuh, maka 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Ini diingatkan lagi. Jadi ini dalam satu hukum ini ada 2 aspek yang diingatkan. Jangan lupa kamu bekerja segiat-giatnya, serajin-rajinnya selama 6 hari. Tapi jangan lupa pada hari Sabat adalah hari perhentian. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan apapun ya di hari Sabat. Terus kemudian apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan pada hari Sabat dan apa yang Tuhan perintahkan bila dilanggar ya. Firman Tuhan menuliskan di dalam Keluaran pasal 31 ayat 14, ini satu ayat yang sangat tegas. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi nanti kita akan belajar pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dimaksud. Tapi secara global ini pekerjaan yang seperti mencari nafkah, pekerjaan keseharian yang kita lakukan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kamu harus pelihara hari Sabat karena itu adalah perintah Tuhan. Sebab itu adalah hari kudus bagimu dan siapa melanggar, dia mendapatkan konsekuensi. Melanggar hukum Allah adalah sama dengan merubah hukum Allah. Merubah dengan hukumnya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Tidak melakukan hukum Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, berarti orang itu akan melakukan keinginannya sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah yang Tuhan mau agar kita tidak salah sangka terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Karena sebagian orang salah sangka pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus yang pertama yang lalu adalah kedatangan untuk mengubah hukum. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, ya, menegaskan.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menegaskan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi langsung menyebut dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan berikut yang perlu kita jawab adalah apakah yang dilakukan Allah setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan? Ini hari Sabat berasal dari ini dasarnya. Tadi kita sudah singgung di depan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saudara sekalian, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan, hari ke-6 itu selesai, dan kemudian pada hari ke-7, sesudah dia menyelesaikan semua ciptaannya, berhentilah ia bukan karena capek, bukan karena lelah, tetapi karena memang sudah selesai pekerjaannya. Lantas kemudian apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus hidup di dunia ini 4.000 tahun kurang lebih setelah penciptaan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Jadi, saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat konsisten dengan hukum yang diberikannya kepada kita. Karena dikatakan di sini, menurut kebiasaannya, itu berarti satu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Ia pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat untuk membaca Alkitab. Ini salah satu daripada kegiatan dalam ibadah. Di sana ada doa, di sana ada pujian, di sana ada membaca Alkitab. Yesus pergi ke rumah ibadah memberikan contoh kepada kita kekonsistenan dia, yaitu pada hari Sabat. Lantas kemudian ketika kita sudah membaca tentang apa yang Yesus lakukan, maka kemudian kita melihat dari Kisah pasal 13 ayat 42-44. Hari apakah yang disucikan oleh para rasul setelah kebangkitan dan kenaikannya, ya, kenaikannya ke surga. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang berpikir bahwa Yesus itu mengubah hukum Allah, lantas kemudian hukum itu sudah tidak berlaku lagi, maka salah satu bukti yang harus kita cari adalah bagaimana atau apa yang dilakukan oleh muridnya. Kalau itu tidak dilakukan oleh muridnya lagi, berarti itu sudah tidak ada. Tetapi saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh muridnya, bahkan oleh pengikutnya, ya, oleh umat-umat Tuhan berikutnya. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu
pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan juga oleh Paulus dan Barnabas. Jadi saudara sekalian, Paulus dan Barnabas, pengikut Yesus, beribadah, pergi ke rumah ibadah pada hari Sabat. Mereka menguduskan hari Sabat, melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi Yesus memberi contoh dan kita juga mendapatkan contoh dari pengikut Yesus, rasul-rasulnya dan juga orang-orang Kristen sesudah Yesus naik ke surga. Terus kemudian pertanyaan yang lain yang perlu kita jawab adalah apakah yang diamarkan oleh Rasul Paulus agar orang Kristen berjaga-jaga? Ini dalam Kisah pasal 20 ayat 28 sampai 31, firman Tuhan menyebutkan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh karya kawanan, saya ulangi. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kisah 20 ayat 28 sampai 31. Nah, saudara sekalian, selalu akan ada usaha ya dari orang-orang tertentu, dari pihak-pihak tertentu ya. Ini dari guru-guru yang menyebutkan dirinya Pak Guru, tetapi yang diajarkan bukan kebenaran firman Tuhan, tapi yang diajarkan adalah berbeda dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya itu disebut dengan guru palsu. Jadi saudara sekalian, yang disebut dengan guru yang benar adalah guru yang mengajarkan firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan itu. Tapi guru palsu ini mengajarkan yang berbeda dari firman Tuhan. Amaran Paulus kepada jemaat di Efesus saat berpisah pada waktu itu, dikatakan berjaga-jagalah dan ingatlah, akan ada usaha untuk menarik orang-orang percaya dari jalan yang benar, supaya mereka mengikut ajaran palsu, perintah-perintah yang bukan perintah Tuhan. Nah, saudara sekalian, pengajaran yang di luar kebenaran adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, ada usaha ya untuk mengubah hukum. Dari waktu ke waktu selalu ada usaha untuk mengubah hukum. Yang pertama yang melakukan usaha untuk mengubah hukum, ya kita tahu adalah iblis sendiri, setan sendiri, Lucifer sendiri. Bagaimana dia bisa mengubah hukum? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, dia memberontak kepada perintah Tuhan. Lantas kemudian dia ajarin juga agar supaya manusia yang pertama juga memberontak terhadap hukum Tuhan, kepada perintah Tuhan. Diperintahkanlah oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah. Tetapi kemudian setan datang untuk mengubah hukum. Ya, Tuhan perintahkan untuk jangan dimakan,
tetapi uh, uh, setan membujuk dia untuk memakan dan kemudian dia menjanjikan sesuatu. Tetapi saudara sekalian, pada saat ini kita akan melihat usaha mengubah hukum Allah, tetapi secara spesifik di hukum yang keempat, yaitu hukum tentang Sabat. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang usaha yang dilakukan untuk mengubah hukum? Nah, saudara sekalian, dalam Daniel pasal 8 ayat 12, di sana ada disebutkan dalam firman Tuhan, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Sekalian, kebaktian yang benar adalah kebaktian yang meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada satu usaha yang dilakukan, yaitu yang berbeda dengan mengadakan kebaktian yang diadakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan? Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Saudara sekalian, kelihatannya saudara sekalian jelas di sini ada satu kuasa, ada satu usaha untuk menghempaskan kebenaran. Lantas kemudian menggantikan ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan ibadah yang fasik. Dan kelihatannya ini berhasil dikatakan. Kelihatannya dalam ayat ini disebutkan berhasil. Lantas kemudian di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-25, secara khusus hukum yang manakah yang akan menjadi sasaran untuk perubahan? Banyak orang mengubah hukum-hukum, tetapi secara spesifik di sini menunjuk kepada hukum tertentu. Daniel 7 ayat yang ke-25. Sekalian, firman Tuhan mengatakan apa? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, saudara sekalian, ayat ini tidak susah untuk dipahami. Secara langsung ayat ini menyebutkan ia mewakili nama, mewakili seseorang, mungkin bisa juga mewakili suatu lembaga, mewakili sebuah subjek yang akan melakukan hal-hal tersebut ini. Apa yang dikatakan? Mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Bagaimana seorang bisa dikatakan menentang, saudara sekalian? Kalau kita perintahkan pergi, anak saya perintahkan pergi ke pasar, kemudian dia tidak pergi ke pasar, tetapi dia bermain-main, itu namanya menentang. Menentang yang maha tinggi adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka tidak lakukan, tetapi yang dilakukan yang lain. Dan yang menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Lantas kemudian ayat berikutnya, kalimat berikutnya, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, waktu dan hukum. Kalau disebutkan dalam waktu dan hukum, saudara sekalian, kalau kita kembali kepada 10 perintah Tuhan, maka hukum yang mana dari antara 10 perintah Tuhan itu yang isinya menyangkut soal waktu? Hukum yang mana yang isinya menyangkut soal waktu? Nah, saudara sekalian, kalau kita teliti satu-satu, ya, maka kita akan dapatkan bahwa hukum yang menyangkut soal waktu adalah hukum yang keempat. Yang mana yang diubah? Yang diubah adalah, yang berusaha diubah adalah mengubah waktu dan hukum. Dan itulah Sabat, hari Sabtu,
hari ketujuh yang kemudian diubah, yang tadinya hari Sabat, hari Sabtu menjadi hari ibadah umat-umat Tuhan yang benar, maka Sabat diubah menjadi hari yang lain. Bukan hari yang ketujuh, tetapi menjadi hari yang pertama atau hari Minggu. Nah, ini sangat menarik sebetulnya kalau kita mempelajari dengan teliti. Daniel, ya, di kitab Daniel ini ada Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, Daniel pasal yang ke-10, 9, 10 dan sampai 12. Nah, saudara sekalian, ini ada satu nubuatan yang bersifat paralel. Nah, saudara sekalian, tetapi isinya adalah serupa. Ini adalah nubuatan tentang apa yang terjadi di kemudian hari, tentang mimpi Nebukadnezar di Daniel pasal 2, lantas kemudian di Daniel pasal 7 dan seterusnya. Itu adalah paralel yang menceritakan tentang satu kekuasaan diganti dengan kuasa yang lain. Kuasa yang lain, kerajaan yang lain diganti dengan kerajaan yang berikutnya, diganti dengan kerajaan berikutnya, dan kemudian diakhiri dengan kerajaan Allah yang tidak lagi diganti dengan kerajaan yang lain. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, yaitu di kerajaan yang keempat. Dan di kerajaan yang keempat itulah maka Daniel pasal yang ke-7 tadi dan Daniel pasal yang ke-8 tadi itu terjadi. Ada kuasa yang mengubah hari kudus Tuhan, hari yang ke-7 menjadi hari yang pertama. Nah, saudara sekalian, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Biarpun ada yang berusaha mengubah dan kemudian ternyata juga berhasil dan berubah, dan sebagian orang mengetahuinya bahwa hari Sabat itu adalah hari yang pertama. Itu adalah pengetahuan yang keliru. Tetapi firman Tuhan tetap menyebutkan untuk mengingatkan kita bahwa hari Sabat adalah hari yang ke-7. Inilah firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara sekalian, manusia atau badan atau bahkan gereja bisa mengubah, atau kekuatan politik yang mendesak bisa membuat hukum itu berubah. Tetapi saudara sekalian, perintah dan hukum Allah itu tetap sama dan tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa yang dicatatkan Nabi Yesaya bagi seorang yang mendapatkan kebenaran Allah? Nah, saudara sekalian, sebagai umat Allah, kita perlu memiliki sikap seperti yang Yesaya sebutkan ini. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Saudara sekalian, kalau ada firman Tuhan datang kepada kita, kita baca dalam firman-Nya. Saudara sekalian, mari kita terima firman Tuhan itu apa adanya. Dan kita simpan itu dan kita meteraikan itu, dan jangan kita rombak atau kita robah. Walaupun orang lain sudah merubahnya, walaupun ada satu pihak sudah merubahnya, tetapi umat Tuhan tetap mengikuti, tetap setia mengikuti firman-Nya. Lantas kemudian yang berikutnya disebutkan di sini ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa masih ada umat-umat Tuhan yang setia, yang menuruti perintah Tuhan. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 disebutkan,
Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup dari darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tengah matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, saudara sekalian, ada umat Tuhan yang setia. Ada umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini yang masih menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan umat-umat Tuhan itulah yang Tuhan akan jaga, yang Tuhan akan meteraikan, yang Tuhan akan hindarkan dari kebinasaan pada waktu hari kiamat terjadi, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi. Apa yang diharapkan Allah yang menjadi ciri khusus umat-umat pilihannya pada akhir zaman. Mari kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 7 dan 12. Ini adalah ciri khusus umat Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sebab, saya ulangi, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara sekalian, iman kepada Yesus itu adalah salah satu hal yang sangat penting yang dituliskan dalam ayat ini. Dan yang kedua, yang sangat penting selain daripada iman kepada Yesus adalah penurutan pada perintah-perintah Allah. Kenapa kita takut dan muliakan Dia? Kenapa kita menguduskan hari Sabat? Karena Allah adalah pencipta. Dan hari Sabat itu menolong kita untuk menyembah, mengingat kembali siapa pencipta segala sesuatu. Dan siapa yang patut kita sembah. Siapakah yang disebut dengan orang yang berbahagia? Yesaya pasal 56 ayat yang ke-10. Ayat yang kedua, maksud saya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Yang bagaimana? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, tidak mengotorinya, tidak melanggarnya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang memelihara perintah Tuhan, memelihara hari Sabat Tuhan. Siapakah yang menerima berkat Tuhan? Coba kita lihat. Dan sebaliknya, siapa yang tidak menerima berkat Tuhan? Ulangan pasal 28 ayat 1, 2, dan 15. Firman Tuhan menjawab. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang mendengarkan suara Tuhan menuruti perintah. Tetapi ayat 15, ini saudara sekalian ngeri. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu
dan mencapai engkau. Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 15. Bukan saya yang mengatakannya. Saya membacakan firman Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan. Nah, saudara sekalian, apa yang perlu kita ingat? Apa yang harus selalu kita ingat? Apa yang kita perlu tidak lupa, saudara sekalian? Apa yang perlu kita tidak lupa adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab apa? Sebab 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 harus ada Sabat, hari perhentian, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan satu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jangan lupakan perintah ini dimanapun Anda berada. Dan saudara sekalian, ingat ini juga yang tadi sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Pengikut Kristus, orang-orang Kristen, wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau Kristus beribadah pada hari Sabat, maka kita pengikutnya juga beribadah pada hari Sabat. Itu harus menjadi satu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ini adalah salah satu prinsip pemeliharaannya, yaitu pada hari Jumat sore matahari terbenam sampai Sabat sore matahari terbenam. Itulah hari Sabat Tuhan yang perlu disucikan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau ada usaha orang untuk mengubahkannya, maka kita tetap berpatok pada perintah Tuhan. Selalu ingat akan perintah Tuhan ini. Bagian yang terakhir, sebagai penutupan, saudara sekalian, ada undangan bagi kita masing-masing untuk setia, untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan begitu sederhana. Firman Tuhan begitu simpel. Firman Tuhan mudah untuk dipahami. Dan saudara sekalian, ketika itu mudah kita pahami, marilah kita dengan setia untuk setia menuruti perintah Tuhan. Apa yang dikatakan upah bagi mereka yang setia, saudara sekalian, yang disebutkan dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, saudara sekalian, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit, puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sekalian, umat-umat Tuhan yang setia menuruti perintah Tuhan akan dihargai oleh Tuhan. Akan dihargai dengan keselamatan. Akan dihargai dengan kemenangan. Akan dihargai dengan bersama-sama dengan Tuhan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga, melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Nah, sekalian, apa yang menyebabkan Allah murka dan menegur bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia? Nah, ini ayatnya sangat kecil, ya. Tetapi saudara sekalian, Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 22. Apa yang membuat Tuhan murka kepada orang Yehuda?
Jawabnya adalah sebagai berikut. Pada waktu itu kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan harian, pekerjaan mencari nafkah dan sebagainya pada hari Sabat. Pula orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem, lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Jadi mengapa Tuhan murka, Tuhan marah melalui hambanya Nehemia? Karena orang Yehuda melakukan pekerjaan-pekerjaan pada hari Sabat. Mereka memeras anggur, mereka panen pada hari Sabat, melakukan jual beli juga pada hari Sabat. Nah, pekerjaan apa yang boleh dilakukan? Tentu sertakan firman Tuhan juga menulis pekerjaan kebaikan. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus melakukan pelayanan dan kebajikan pada hari Sabat. Itu bisa dilakukan. Karena itu bukan pekerjaan harian yang mencari nafkah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya, sembuhlah dan menjadi sehat seperti sedia kala. Lantas kemudian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 16 ayat 28 sampai 30, dia menyebutkan, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala firman-Ku dan hukum-Ku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 itu ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari, 2 kali lipat. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatmu pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat secara khusus di sini. 6 hari lamanya kita bekerja. Tuhan mengaruniakan mana 2 kali lipat pada hari Jumat, hari persiapan kepada umat Tuhan di perjanjian lama bangsa Israel pada waktu itu. Agar supaya apa? Agar supaya di hari Sabat umat Tuhan itu bisa berhenti dari pekerjaan mereka dan menyembah Allah pada hari Sabat. Mujizat yang paling banyak yang dilakukan Tuhan adalah mujizat untuk agar supaya manusia mengingat Tuhan dengan menyucikan hari Sabat. Mujizat itu dibuat Allah dengan memberikan mana atau dalam bentuk makanan bagi umat Tuhan bangsa Israel 2 kali lipat setiap hari Jumat, hari-hari biasa seperti biasa. Kalau itu dilakukan 40 tahun, maka mujizat itu dilakukan 40 tahun kali 52 kali. Itu artinya mujizat untuk agar supaya orang ingat hari Sabat dan menyembah Tuhan. Itu dilakukan lebih dari 2000 kali terjadi. Tidak ada mujizat lainnya yang dilakukan di depan mata orang sebanyak ini. Agar supaya apa? Tujuannya adalah supaya ingat dan kuduskan hari Sabat. Ayat yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan adanya. Bila saudara merasa terbeban, jika saudara mau memulai namun ada kesulitan, saudara sekalian jangan dipikul sendiri. Tuhan Yesus katakan, mari kepadaku. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan Ia akan memberi keringanan, Ia akan memampukan saudara, Ia akan memberikan kelegaan ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Walau ada usaha untuk mengubah hukum Tuhan, tetapi biarlah saudara-saudara dan saya tetap setia untuk menurutinya. Berkat Tuhan kiranya menjadi bahagian kita semuanya pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga dengan demikian kita boleh mengerti apa yang menjadi petunjuk Tuhan untuk kehidupan kita. Untuk itu kami mengundang Pendeta Sutrisno Cakra Pawira untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala kembali dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami, Allah yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama akan menolong kami untuk supaya kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan boleh menuruti setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Supaya berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan menjadi bahagian kami, menjadi sukacita bagi kami. Nama Tuhan dimuliakan. Sementara kami mau istirahat malam ini, Tuhan berkati dan lindungi, dan pertemukan kami kembali pada esok malam untuk melanjutkan mempelajari sabda-Mu. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan senantiasa, dan diberkati kiranya semua yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat-umat Tuhan di mana saja berada, kembali kami mengundang agar kita besok boleh kembali mengikuti acara belajar Alkitab interaktif online ini pada jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih buat kita semuanya, Tuhan kiranya memberkati.